لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif, dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini, hari ini tepat tanggal 24 Juli 2020 atau tepat tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijrah. Karena minggu depan, tepatnya tanggal 31 Juli 2020 kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Dalam kesempatan kali ini kita ingin sedikit berbagi tentang pelaksanaan ibadah kurban. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya arti kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini kita berkurban atau mengurbankan hewan yang disembelih yang nanti dagingnya akan dibagi-bagi. Kenapa kita harus berkurban? Yang pertama karena disyariatkan. Lalu apa hukum kurban? Kalau Imam Hanafi mengatakan wajib. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yuqarribanna, jangan dekati musallana, tempat sholat kami, bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Dalam hadis itu seolah Nabi mengatakan yang tak mau berkurban padahal dia mampu, dia bukan bagian dari umat Nabi. Tapi jumhur ulama mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkad. Jadi tidak berdosa kalau tidak berkurban, tapi kalau berkurban pahalanya sangat besar. Kenapa pahalanya sangat besar? Di dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan tidak ada amalan yang paling dicintai Allah di tanggal 10 Zulhijjah kecuali kurban. Jadi orang yang berkurban termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sampai ke Allah itu bukan daging kurbannya, bukan kulit hewannya, bukan bulunya, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari orang yang berkurban. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan kurban? Memang disunahkan karena bisa mereka yang berkurban melihat hewan kurbannya ketika disembelih. Tapi bagi yang mereka tidak bisa melihat darah, ya tidak melihat juga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita yang berkurban, kita melihat penyembelihan hewan kurban. Kemudian dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah dilarang memotong kuku. Kapan boleh memotong kuku? Setelah hewan kurbannya disembelih. Jadi barangkali yang menyaksikan video ini ada yang berkurban di tahun ini. Sebelum melakukan kesalahan, kita ingatkan untuk tidak memotong kuku sebelum nanti hewan kurbannya disembelih. Kemudian apalagi hikmah dari berkurban? Nanti ketika melewati sirat yang kita kenal tipisnya itu bahkan sampai satu rambut dibelah 7, saking tipisnya sirat itu, nanti kita menaiki atau menunggangi hewan kurban kita. Yang berkurban lembu akan menaiki lembunya, yang berkurban kambing akan menaiki kambingnya. Insya Allah akan membantu kita melewati sirat. Lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW berkurban? Nabi Muhammad mulai disyariatkan kurban di usia 40 tahun. Jadi 23 tahun setelahnya, 40 tambah 23, 63 tahun hingga akhir hayat Nabi. Terakhir sebelum Nabi meninggal, karena ada 40 tahun Nabi tidak berkurban karena belum disyariatkan, Nabi menambah 40
ekor hewan lagi untuk dikurbankan. Jadi seolah-olah setiap tahunnya Nabi berkurban. Jadi total kurban yang Nabi lakukan selama hidupnya 63 kali. Apa hikmah dari kisah ini? Barangkali kita juga ingin mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang selama ini kita sudah berkurban. Mungkin kita berkurban mulai di usia 30, sekarang usia kita sudah 40. Tidak salah kalau kita mau berkurban juga sekitar 30 hewan kurban lagi sesuai dengan umur kita. Tapi itu tidak diwajibkan. Tapi Nabi melakukan itu sebagai bentuk keinginan Nabi, kalau bisa setiap umurnya Nabi melakukan kurban. Saking besarnya pahala dari ibadah kurban ini. Sebanyak apa? Sebanyak bulu-bulu hewan kurban yang kita kurbankan. Tapi tetap yang menjadi catatan adalah dalam pelaksanaan kurban, janganlah kita egois ingin mendapatkan terlalu banyak dari daging kurban itu. Karena pembagiannya sepertiga untuk super kurban, sepertiga lagi untuk karib kerabat, kolega yang membutuhkan, dan sepertiga lagi untuk kaum fuqara wal masakin yang memang membutuhkan daging. Jadi kurban ini bukan hanya sekedar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ibadah sosial. Apalagi di masa pandemi kali ini banyak yang terdampak. Barangkali dengan mereka mendapatkan bagian dari hewan kurban yang kita sembelih, insyaallah minggu depan di tanggal 31 Juli 2020 membantu mereka yang selama ini jarang mendapatkan daging atau makan daging. Dalam kesempatan itu minimal setahun sekali dia dapat menikmati daging. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas peserta kurban tahun ini, dan yang menyaksikan video ini yang barangkali belum berkurban, saya tetap mengajak yuk sama-sama kita berkurban. Insyaallah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita lakukan ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melaksanakan ibadah kurban. Mari kita berkurban di tahun ini. Semoga dengan kurban yang kita lakukan, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.